Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, hari lusa, persisnya hari Kamis, bangsa Indonesia akan memperingati 76 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2024. Kita perlu merenungi secara mantap apa hakikat, makna, dan substansi daripada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu. Dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menjadi teks proklamasi dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Artinya bahwa sebagai rakyat, sebagai bangsa, tentu diwakili oleh proklamator Bung Karno, Bung Hatta, mengakui dengan sejujurnya dan setulusnya, serta memberikan kesaksian yang sah bahwa bangsa Indonesia dengan semangat dan keinginan yang luhur dan mengerahkan segala daya upaya, segala pengorbanan, keringat, tetesan darah, harta benda, bahkan nyawa, tidak lepas daripada doa. Maka atas berkat rahmat dan nikmat karunia Allah, pada 17 Agustus 45 mendeklarasikan, memproklamasikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan hal yang sakral dan sangat sakral, karena proklamasi kemerdekaan itu merupakan momentum ujung dari rangkaian perjuangan-perjuangan yang juga tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutnya itu hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyamillah, hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah hari-hari di mana Allah memberikan pertolongan dan karunia-Nya terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Berupa hari pahlawan, hari Sumpah Pemuda, dan perjuangan-perjuangan yang lainnya yang berkulminasi, berujung pada hari proklamasi 17 Agustus 45. Dikatakan ini merupakan puncak atau hari ilahi yang sangat penting
betapa tidak, karena 17 Agustus 1145 itu terjadi pada bulan suci Ramadan, tanggal 9 bulan suci Ramadan, pada hari Jumat yang merupakan hari keramat. Dan tentu saja setelah diantarkan oleh serangkaian doa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rakyat Indonesia. Oleh karenanya, maka 17 Agustus 1145 adalah hari yang sangat sakral dan mempunyai makna yang sangat agung. Bangsa Indonesia tadi mengikrarkan dan mengakui bahwa rahmat dan pertolongan Allah menyertai perjuangan mereka. Oleh karenanya, maka dasar daripada negara Republik Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu dengan segala turunannya, bahwa bangsa Indonesia mempunyai atau dibangun di atas basis religiositas keberagamaan yang kuat, ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai hasil perjuangan, tentu saja ada tuntutan historis dan tuntutan keadaban dari proklamasi 17 Agustus ini, di mana proklamasi ini menegaskan beberapa janji kemerdekaan. Di kemerdekaan bukan hanya diproklamasikan, tapi awal dari rangkaian perjuangan ke depan untuk mewujudkan tujuan daripada kemerdekaan itu sendiri. Dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan ada tujuan kemerdekaan atau tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi seluruh tumpah darah, sehingga tidak boleh ada sejengkal pun tanah air kita yang diakui secara sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memang wajar diakui karena merupakan hasil daripada perjuangan, bukan sebagai hadiah dari bangsa manapun. Ini direbut dengan tetesan darah, keringat, dan doa serta ribuan para pahlawan. Oleh karena harus dilindungi. Setiap jengkal itu tidak boleh dibiarkan pihak manapun untuk mengganggu, apalagi merampas sejengkal dari tanah air kita. Yang kedua, melindungi segenap rakyat Indonesia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi keyakinannya, dilindungi agamanya. Mereka bebas untuk menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Setelah itu harus dilindungi. Tidak boleh ada pelecehan, penistaan dalam bentuk apapun terhadap agama dan keyakinan rakyat Indonesia. Yang kedua, melindungi jiwanya dari gangguan, bahkan pembunuhan. Yang ketiga adalah melindungi akalnya. Karenanya akal ini adalah yang membedakan apakah manusia itu
manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Oleh karenanya, dengan kewajiban melindungi akal, ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang baik, yang berkualitas dan bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian tentu saja melindungi kehormatannya, harta bendanya. Tidak boleh ada harta benda publik, bahkan harta benda pribadi rakyat Indonesia yang dirampas atau diperlakukan secara ilegal. Sebagaimana tidak boleh juga ada ancaman terhadap rakyat Indonesia untuk menanggung beban hutang yang barangkali tidak mampu dibayar oleh suatu generasi, maka generasi berikutnya itu wajib ya untuk melunasi ya hutang bangsa itu. Oleh karenanya, hal-hal ini merupakan kewajiban perlindungan dari negara dan dari seluruh rakyat Indonesia di bawah pimpinan ya pemerintahan yang sah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan hakikat daripada proklamasi kemerdekaan itu, yaitu penegasan tentang sakralitas hari proklamasi, karenanya harus dipertahankan, harus dimuliakan, dan harus diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Ya, sebagaimana kita memperingati hari-hari suci yang lain, hari-hari sakral yang lain di dalam agama atau budaya, begitu itu juga diperingati. Apalagi ini adalah merupakan ya hari hasil perjuangan, hasil doa seluruh rakyat Indonesia. Itu sakralitasnya itu ya dalam kewajiban mensyukuri dan memperingati. Dan syukur terhadap nikmat karunia Allah itu adalah ibadah. Oleh karenanya mensyukuri 17 Agustus 1945 hari lusa adalah peringatan yang ke-78. Ya, itu adalah merupakan peringatan kesyukuran dan wajib syukur atas karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karenanya peringatan itu lebih untuk menghayati, merenung, dan tentu saja mengokohkan, menyatukan tekad dan perjuangan ke depan dalam rangka menunaikan janji dan utang kemerdekaan yang sampai saat ini belum terbayarkan semua. Tapi tidak berarti juga belum dicicil utang itu. Menjadi kewajiban ke depan dalam kurun waktu per 5 tahunan. Ya, kita bersama-sama pemerintah ya, sebagai bangsa bersatu padu untuk ya, menunaikan janji-janji dan membayar lunas utang-utang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita tidak mau meninggalkan beban kepada anak dan cucu kita. Kalau dapat, anak cucu kita itu diringankan bebannya ya, dengan memajukan
kesejahteraan umum, di mana seluruh rakyat itu dicukupkan hajat hidupnya yang layak dan dicerdaskan dengan pendidikan yang baik, sehingga masa depannya sebagai pelanjut daripada generasi sekarang itu menjanjikan hadirnya para calon pemimpin atau pemimpin yang insya Allah dapat melanjutkan amanat daripada kemerdekaan ini. Kita ucapkan Dirgahayu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkati engkau wahai Republik Indonesia. Semoga masa depan itu akan lebih baik, bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat seluruhnya, bahkan janji yang keempat adalah terdepan dalam berkontribusi bagi perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Demikianlah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, membersamai Republik yang sudah 78 tahun kita proklamasikan. Barangkali di antara kita mungkin tidak sampai 78 tahun usianya, tapi Republik ini akan terus 78, 79 dan seterusnya. Oleh karena kita tidak boleh mencederai kesakralan proklamasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.